Halo teman-teman. Halo. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 1. Di final project ini dari mata kuliah pasar modal, kali ini kita akan menyajikan sebuah analisa fundamental dan teknikal dari salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, yaitu Jasa Marga. Sebelum kita mulai mempresentasikan tentang Jasa Marga, lebih baik kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filipus Ismoyo. Nama saya Mela Yustra. Nama saya Sigit Pramono. Oke, mari kita berdiskusi tentang Jasa Marga. Baik, sebelum membahas lebih jauh tentang saham Jasa Marga, kita akan mempelajari dulu profil Jasa Marga. Profil Jasa Marga seperti di dalam slide. Jasa Marga sendiri didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1978 dengan kepemilikan saham 30% dimiliki oleh publik nasional, sementara 70%-nya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Adapun modal dasar dari PT Jasa Marga sendiri sebesar 9,52 triliun rupiah. Jumlah karyawan PT Jasa Marga mencapai 7.949 karyawan. Adapun kode sahamnya yaitu JSMR. Next, kita masuk ke analisa fundamental. Nah, dalam analisa fundamental ini kita akan membahas lebih jauh. Yang pertama tentang analisa makroekonomi, analisa perusahaan, analisa industri, dan analisa keuangan. Untuk yang pertama, analisa makro perusahaan. Dari analisa makro perusahaan ini, pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari BPS di tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,04%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 pada triwulan keempat tahun 2023, tingkat pertumbuhan sebesar 5,05%. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa perusahaan. Oke. Dari analisa perusahaan ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang analisa SWOT, di mana dari strengths kekuatan PT Jasa Marga sendiri adalah jaringan jalan tol yang terluas di Indonesia. Yang kedua, merek yang kuat dan reputasi yang terpercaya. Yang ketiga, pengalaman panjang dalam pengelolaan jalan tol. Dan yang keempat, diversifikasi bisnis melalui layanan non-tol. Lalu untuk kelemahannya sendiri, PT Jasa Marga ini memiliki 4 kelemahan, yaitu yang pertama bergantung pada subsidi pemerintah untuk beberapa ruas tol. Lalu yang kedua, resiko kemacetan dan kecelakaan. Yang ketiga, tingginya beban hutang. Dan yang keempat, ketergantungan pada kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya dari opportunities, PT Jasa Marga sendiri pengembangan infrastruktur jalan tol di kawasan baru itu sudah sangat baik. Lalu untuk penerapan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. Lalu ada pengembangan bisnis non-tol seperti kawasan industri dan rest area. Lalu selanjutnya kerjasama dengan swasta untuk pembangunan dan pengelolaan jalan tol. Selanjutnya di analisis threats-nya, PT Jasa Marga ini sendiri memiliki 4 indikasi juga, yaitu perubahan iklim dan potensi bencana alam, perkembangan transportasi publik yang lebih efisien, selanjutnya adanya ketatnya regulasi dan persaingan, lalu pergeseran preferensi masyarakat transportasi ramah lingkungan. Baik. Sekian dari untuk analisis perusahaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke analisis yang setelahnya. Oke, kita melanjutkan untuk analisa fundamentalnya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu analisa industri. Nah, apa sih berdasarkan analisa industri? Untuk Jasa Marga sendiri menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang cukup stabil. Lalu profitabilitas perusahaan masih tertekan karena apa? Karena utang bunga yang tinggi yang dilakukan oleh Jasa Marga. Kemudian perusahaan juga perlu fokus nih pada efisiensi biaya dan diversifikasi pendapatan untuk meningkatkan profitabilitas. Misalnya melakukan
kegiatan selain non-tol. Selanjutnya, apa saja sih strategi bisnis dari Jasa Marga? Strateginya pertama ialah ekspansi jalan tol. Ekspansi jalan tol, Jasa Marga terus membangun dan mengakuisisi ruas tol baru untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Bisa jadi dengan melakukan pembukaan jalan tol di beberapa daerah yang masih kesusahan akses untuk transportasi. Yang kedua ialah diversifikasi bisnis. Jasa Marga mengembangkan bisnis non-tol seperti kawasan industri, rest area, dan layanan elektronik guna untuk mendukung penunjangan transportasi, terutama transportasi di area sekitar tol. Yang poin ketiga ialah peningkatan layanan. Peningkatan layanan, Jasa Marga berfokus pada peningkatan kualitas layanan jalan non-tol melalui teknologi dan inovasi. Salah satunya, misalnya kita masuk ke tol menggunakan kartu, nah itu salah satu inovasi dan teknologi yang dikembangkan terus oleh Jasa Marga. Dan poin keempat ialah pemanfaatan teknologi. Jasa Marga menerapkan teknologi seperti Electronic Toll Collection atau ETC dan Smart Highway untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. Selanjutnya, selain kita membahas tentang analisa perusahaan, kita akan membahas yaitu terkait analisa keuangan. Nah, analisa keuangan, kita mulai dari posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan kita ambil dari tahun 2023 dan tahun 2022, yaitu 2 tahun ke belakang. Dari tabel di atas menunjukkan jika perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Hal ini terjadi pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan jika perusahaan sedang berinvestasi dalam bisnisnya dan menjadi lebih kuat secara finansial. Selanjutnya, kita akan membahas terkait laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif secara lainnya. Kita masih sama menggunakan 2 tahun ke belakang, yaitu 2023 dan 2022. Pada tahun 2023, pendapatan Jasa Marga mengalami peningkatan sehingga berdampak pada penghasilan yang ikut meningkat. Di situ dapat kita lihat dari tabel di mana akhir tahun 31 Desember 2022 pendapatannya hanya sebesar 16 juta sekian, naik kurang lebih sekitar 5 juta dibanding tahun 2023 jadi 21 juta sekian. Kemudian labanya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari awalnya sekitar 800 sekian naik menjadi 6.586. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas. Kita masih sama menggunakan 2 tahun ke belakang, yaitu 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Nah, arus kas dari aktivitas operasi di sini terlihat bahwa arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis inti Jasa Marga pada tahun 2023 menghasilkan kas operasi positif sebesar 4.166 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 4.022 miliar. Ini menunjukkan jika perusahaan mengelola modal kerja secara efektif dan mengubah penjualan menjadi uang tunai. Lalu kita juga membahas di baris kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini menunjukkan arus kas yang digunakan Jasa Marga untuk kegiatan investasi seperti properti, pabrik, peralatan, dan atau akuisisi. Pada tahun 2023, Jasa Marga menggunakan dana kas yang sebesar 8.324 miliar atau lebih banyak untuk kegiatan investasi. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti investasi pada proyek jalan tol baru atau perluasan yang sudah ada. Akan tetapi, pada tahun 2022, arus kas keluar untuk aktivitas investasi lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, di baris ketiga kita akan membahas tentang arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Jasa Marga, termasuk penerbitan dan pembayaran hutang, serta pembayaran dividen kepada pemegang saham. Pada tahun 2023, Jasa Marga menghasilkan arus kas positif dari aktivitas pendanaan sebesar 168 miliar, yang menunjukkan bahwa perusahaan menerbitkan lebih banyak hutang atau menerima lebih banyak pembayaran daripada yang digunakan untuk pembayaran hutang atau dividen. Tapi pada tahun 2022, arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan lebih rendah nih, yaitu sebesar 62 miliar. Selanjutnya yaitu kenaikan neto kas dan setara kas. Bagian ini menunjukkan perubahan bersih kas dan setara kas Jasa Marga selama 1 tahun. Pada tahun 2023, kas dan setara kas neto Jasa Marga menurun sebesar 3.390 miliar, yang kemungkinan besar disebabkan oleh arus kas keluar yang signifikan untuk aktivitas investasi. Namun, mengingat arus kas operasi dan pendanaan yang positif, penurunan ini mungkin direncanakan secara strategis untuk mendanai inisiatif pertumbuhan Jasa Marga.
Pada tahun sebelumnya, yaitu 2022, kas dan setara kas neto jasa marga meningkat sebesar 2 atau lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Di baris keempat, itu kita akan membahas kas dan setara kas di awal dan akhir tahun. Di bagian ini juga menunjukkan saldo awal dan akhir kas dan setara kas jasa marga, di mana pada tahun 2023 jasa marga memulai tahun dengan kas dan setara kas sebesar 8.429 miliar dan mengakhiri tahun dengan 4.439. Sementara pada tahun 2022 perusahaan memulai tahun dengan 6.279 dan berakhir pada laba 8.429. Sehingga secara keseluruhan laporan kas ini menunjukkan bahwa jasa marga menghasilkan arus kas yang positif dari aktivitas operasi dan pendanaan. Namun, arus kas keluar yang signifikan untuk aktivitas investasi berdampak pada posisi kas bersih perusahaan. Oke, setelah kita menganalisis laporan arus kas, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis DuPont. Pada tabel di atas, kita akan kelihatan nih kita mengambil durasi 5 tahun ke belakang. Nah, analisis ini kita membahas pertama yaitu tentang ROE. ROE dapat bervariasi nih dari tahun ke tahun tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, volume lalu lintas, dan proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh jasa marga. Di sini terlihat jika pada tahun 2021 ROE-nya mengalami penurunan karena pada tahun tersebut di mana kondisi di Indonesia sendiri yaitu pandemi COVID akan berakibat pada mobilitas masyarakat yang terbatas. ROE jasa marga mengalami fluktuasi selama periode 2019 sampai dengan 2023. Penurunan ROE di tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap volume lalu lintas. Kenaikan ROE terjadi signifikan di tahun 2022, didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan volume lalu lintas serta kebijakan pemerintah yaitu untuk mencabut larangan mobilitas atau dengan membatasi kegiatan mobilitas masyarakat. ROE di kuartal pertama di tahun 2023 masih tergolong rendah dibandingkan tahun 2002, namun menunjukkan tren peningkatan yang positif. Secara keseluruhan, ROE jasa marga menunjukkan tren positif dan jangka panjang dengan potensi pertumbuhan di masa depan. Lalu kita akan membahas tentang TATO. TATO dapat bervariasi juga dari tahun ke tahun tergantung sama berbagai faktor seperti volume lalu lintas, proyek infrastruktur yang dikerjakan, dan strategi bisnis. TATO jasa marga menunjukkan tren fluktuatif sama seperti di ROE dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Penurunan TATO terjadi di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kenaikan TATO di tahun 2022 didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan dalam jumlah mobilitas masyarakat sehingga mempengaruhi pada volume lalu lintas. TATO di kuartal 1 di tahun 2023 trennya positif dibandingkan dengan tahun 2020. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang equity multiplier. Equity multiplier jasa marga menunjukkan tren peningkatan yang stabil pada periode 2019 hingga 2023. Kenaikan equity multiplier menunjukkan bahwa jasa marga semakin banyak menggunakan hutang untuk membiayai operasionalnya dan pertumbuhannya. Perlu kita catat bahwa penggunaan hutang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan yaitu tren peningkatan equity multiplier jasa marga menunjukkan bahwa perusahaan semakin agresif dalam menggunakan hutang untuk membiayai pertumbuhannya. Hal ini perlu kita pantau dan kita cermati untuk memastikan bahwa jasa marga tidak mengambil risiko keuangan yang berlebihan. Setelah kita bahas dari beberapa analisa fundamental, selanjutnya kita akan melihat valuasi jasa marga. Ya, dari valuasi jasa marga dapat kita lihat bahwa pada akhir tahun 31 Desember 2023 harga saham, laba saham, ekuitas, dan pendapatan termasuk juga lembar saham kita akan bandingkan dengan perusahaan kompetitor, yaitu ada saham Citra Marga Nusapala Persada dan Meta yaitu Nusantara Infrastruktur. Dari tabel valuasi jasa marga, valuasi perusahaan maksud saya, kita bisa lihat bahwa saham jasa marga sangat mendominasi antara mulai dari harga saham, nanti laba per saham, termasuk juga ekuitas, pendapatan, dan jumlah saham yang beredar. Dapat kita lihat juga bahwa perusahaan pembanding di perhitungan indikator per yang dapat dihasilkan bahwa rata-rata rasio dari perusahaan pembanding adalah 4,428, sedangkan PBB-nya rata-rata 0,348 dan PSR-nya adalah 1,841.
Dari hasil rata-rata tersebut dapat kita simpulkan bahwa harga wajar untuk harga nilai wajar untuk saham Jasa Marga untuk pernya yaitu 4.144, 9.920, dan PBV-nya nilai wajarnya adalah 1.867,945, dan untuk PSR-nya nilai wajarnya adalah 1.741. Nah, pada sektor jalan tol ada dua perusahaan yang seperti tadi saya sebut, yaitu ada Meta dan CNMP. Memasuki Q4 pada tahun 2020 saham Meta mengalami deslating seperti yang terlihat bahwa kita berikan warna merah. Nah, yang dikarenakan karena Perseroan Nusantara Infrastruktur berencana untuk melakukan go private dan voluntary delisting kepada bursa setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPB yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023. Kesimpulannya dari tabel yang sudah kita perhitungkan berdasarkan ketiga rasio mengindikasikan jika harga saham overvalued karena harga saham per lembar per 31 Desember 2023 yaitu sejumlah 4.870 yang lebih mahal dari nilai wajar per PBV dan PSR. Saham overvalue belum tentu tidak layak sebagai pilihan investasi. Namun pertumbuhan capital gain dari saham overvalue memang lebih rendah daripada saham overvalue. Akan tetapi saham JSMR memiliki kinerja baik dan merupakan market leader dari sektor industri jalan tol sehingga ada potensial peningkatan dari saham meskipun overvalue. Setelah kita melihat valuasi Jasa Marga, selanjutnya kita akan melihat analisis teknikalnya. Bisa kita lihat dari gambar grafik candlestick ada beberapa indikator yang akan kita jadikan acuan untuk melihat saham JSMR pada akhir tahun 2023. Indikator yang pertama adalah moving average. Terlihat pada grafik yang di atas bahwa kita menunjukkan tiga indikator pada EMA yaitu MA10, MA20, dan MA100. Pada kesimpulannya, analisis teknikal pada grafik di sini menunjukkan bahwa harga saham JSMR berada dalam kondisi tren positif. Dapat dilihat dari pergerakan saham di atas MA10, 20, dan MA100. Hal ini mengindikasikan jika saham ini layak dilakukan beli atau buy untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk indikator selanjutnya yaitu MACD. Dapat kita lihat grafiknya. Indikator MACD untuk saham Jasa Marga berada di area tengah. Seperti bisa kita lihat. Hal ini menunjukkan ada momentum tekanan jual yang masih lebih dominan. Jika MACD bergerak naik ke atas menembus garis sinyal, ini bisa menjadi indikasi awal adanya pembalikan arah tren turun ke tren naik. Rekomendasi keputusannya adalah beli. Indikator yang ketiga adalah RSI. Nah, nilai RSI berdasarkan grafik menunjukkan bahwa saham tidak berada dalam kondisi overbought atau oversold, yang berarti pada fase netral atau konsolidasi. Rekomendasi keputusan berdasarkan indikator RSI adalah tahan atau hold. Indikator yang selanjutnya yaitu stokastik. Bisa kita lihat pada grafik yang paling di bawah. Grafik indikator stokastik menunjukkan garis biru berada di atas 80 yang mengindikasikan overbought. Pada kondisi tersebut ada kemungkinan mengalami pembalikan arah turun dalam waktu dekat. Rekomendasi keputusan untuk mempertimbangkan menahan lebih terdahulu karena garis merah pada indikator stokastik berada di area netral sembari menunggu pergerakan di waktu selanjutnya. Dari 4 indikator yang sudah kita hitung, kami memberikan kesimpulan bahwa analis teknikal dapat merekomendasikan untuk membeli saham Jasa Marga walaupun indikator RSI dan stokastik menunjukkan hasil berbeda. Alasannya saham masih sangat bisa untuk berpotensi naik. Setelah itu, dari beberapa analisis yang sudah kita lakukan mulai dari fundamental, teknikal, termasuk juga ada valuasi perusahaan, kita dapat mengambil kesimpulan dari analisis keduanya. Kesimpulan dari analisis kami, dari analisis fundamental yang sangat positif, semua aspek menunjukkan sinyal beli. Dan untuk analisis teknikal, moving average dan MACD menunjukkan beli, sementara RSI dan stokastik memberikan sinyal tahan. Keseluruhan keputusan yang tepat adalah untuk membeli saham JSMR. Kombinasi dari fundamental yang kuat dan teknikal yang mendukung menunjukkan potensi pertumbuhan harga saham baik di masa depan. Namun perlu diperhatikan indikator RSI dan stokastik untuk potensi sinyal jual akan terjadi jika kondisi overbought lebih kuat. Sekian dari analisis kelompok kami, semoga bisa membantu untuk mempertimbangkan
membeli saham Jasa Marga. Terima kasih.